Halo, shalom anak-anak. Sampai ketemu dengan saya, Pendeta Timotius Purwanto, SSI Teol, di channel YouTube saya, Pak Cim 71 Channel. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD, pelajaran ke-13, melayani di gereja, dengan media PowerPoint. Lalu nanti akan saya tampilkan dengan cara slideshow. Silahkan kamu persiapkan dahulu bahan-bahan Alkitabnya, kemudian buku catatan. Bisa juga silahkan siapkan pensil atau ballpoint ya. Silahkan kalian siap-siap. Ini akan saya tampilkan slideshow-nya ya, tunggu sebentar ya. Ini pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD, pelajaran ke-13, judulnya melayani di gereja. Untuk bahan bacaan, silahkan kalian siapkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memelihara iman kami melalui gereja Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan dalam persekutuan iman. Bimbinglah kami ya Tuhan melalui pelajaran hari ini, agar kami rajin bersekutu, bersaksi dan melayani di gereja Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video saya, sekali lagi jangan lupa tekan like, kemudian tekan subscribe, tekan loncengnya atau belnya, dan kemudian share atau bagikan. Pelajaran bab 13 melayani di gereja akan dijabarkan sebagai berikut. Pada bagian A itu pengantar. Kemudian pada bagian B mendalami sebuah cerita. Pada bagian C memahami arti melayani di gereja. Pada bagian D pendalaman arti melayani di gereja. Pada bagian E menghayati arti melayani di gereja. Dan bagian F atau terakhir rangkuman. Sekarang pengantar. Setelah ibadah sekolah minggu selesai, Teddy merasa lapar. Perut Teddy sudah keroncongan sejak tadi. Sambil berbisik kepada Anton, Teddy menanyakan apakah Anton mempunyai kue atau tidak. Ditanya begitu, Anton tertegun, sebab Anton sendiri juga merasa lapar. Ia belum sempat sarapan ketika pergi ke sekolah minggu. Maka ia membawa sesisir roti kecil.
Sebetulnya sejak awal ibadah, Anton ingin memakan roti yang dibawanya. Namun hal itu ditahannya. Menurutnya roti itu tidak cukup jika diberikan kepada Teddy. Kita lanjutkan ceritanya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Seandainya kamu adalah Anto, apa yang akan kamu katakan kepada Teddy ketika Teddy bertanya padamu, apakah membawa kue? Yang kedua, apakah kamu akan memberikan kue itu kepada Teddy sementara kamu juga sedang lapar? Dalam situasi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang pada bagian ini kita akan mendalami cerita Alkitab. Di sebuah kota di benua Asia, berdirilah gereja yang pertama. Kota itu bernama Antioquia. Pada saat gereja pertama ini muncul, jemaatnya sangatlah disenangi oleh banyak orang. Mereka disenangi banyak orang karena perilakunya. Cara hidup yang ditunjukkan oleh setiap anggota jemaat dalam gereja Antioquia sesuai dengan ajaran yang benar yang diajarkan oleh rasul-rasul, yaitu saling mengasihi dan selalu bersatu. Jemaat Antioquia pada saat itu hidup dengan begitu rukun, mesra satu dengan yang lain, selalu berdamai dan saling memperhatikan. Mereka selalu mau berbagi dengan orang lain. Mereka rela berkorban untuk teman-temannya. Selalu ada dari anggota jemaat yang menjual harta miliknya untuk dibagikan kepada anggota jemaat yang membutuhkan. Dengan tekun dan sehati, mereka tiap hari berkumpul dalam gereja. Secara bergilir mereka mendatangi rumah anggota jemaat, makan bersama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Mereka senang beribadah, sehingga akhirnya gereja Antioquia pun dikenal sebagai kumpulan orang-orang yang rajin bersekutu dan rajin melayani. Mereka disukai semua orang. Jemaat Antioquia sangat rajin melayani karena mereka sadar bahwa mereka telah lebih dahulu menerima pelayanan dari Allah. Allah telah menyelamatkan mereka dengan menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Setiap anggota jemaat dalam gereja Antioquia, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, menyadari bahwa mereka telah mendapatkan pelayanan lebih dahulu dari Tuhan Yesus Kristus. Hal itulah yang membuat mereka bertambah-tambah dengan orang-orang yang sudah diselamatkan. Sekarang pada bagian C ini kita akan memahami makna melayani di gereja. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana cara hidup jemaat yang pertama? Mengapa jemaat ini disenangi oleh semua orang? 2. Mengapa jemaat Antioquia mau dan rajin melayani sesama anggota jemaatnya? 3. Beri contoh melayani di dalam gereja yang kamu ketahui. 4. Pelayanan dalam bentuk apa yang sudah kamu lakukan di gerejamu?
Sekarang jawab pernyataan ini dengan apakah benar atau salah. Ya, untuk memahami makna melayani di gereja. Yang pertama, jemaat Antiokhia hidup berkelompok dan tidak bersatu. Ini benar atau salah? Yang kedua, jemaat pertama rajin berbagi pada orang lain yang mengalami kesusahan. Ini benar atau salah? Kemudian yang ketiga, jemaat pertama tidak mau menjual hartanya untuk dibagikan pada orang lain. Ini benar atau salah? Yang keempat, jemaat pertama bertekun di dalam bait Allah dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Ini benar atau salah? Yang terakhir, yang kelima, jemaat pertama disukai semua orang. Ini benar atau salah? Pada bagian D ini sekarang kita akan membahas pendalaman materi, yaitu melayani di gereja. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan dipanggil untuk melayani di gereja. Anggota jemaat Antiokhia telah memperlihatkan kepada kita bagaimana cara melayani dalam gereja. Melayani di gereja berarti melayani semua orang yang percaya kepada Kristus. Gereja bukan hanya berarti gedung atau tempatnya saja, atau ruangan dan bangunan di mana orang-orang Kristen berkumpul, namun gereja berarti adalah seluruh orang atau persekutuan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap pengikut Kristus, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan orang dewasa, haruslah ikut ambil bagian melayani di gereja. Mengapa? Karena Kristus telah melayani kita, karena itu kita dipanggil untuk melayani Dia. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 kita dinasihati, layanilah seorang akan yang lain. Kalau begitu, bagaimana cara kita melayani di gereja? Jemaat Antiokhia melalui Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47 memberi contoh pada kita bagaimana melayani sesama anggota jemaat di gereja. Jemaat Antiokhia saling menolong. Mereka menjual harta benda untuk dibagikan kepada anggota jemaat yang memerlukan. Mereka tekun beribadah dan sehati berkumpul memuji Allah. Mereka saling memperhatikan dengan mengunjungi rumah sesama anggota jemaat. Mereka menjaga kesatuan jemaat dan menghindari perpecahan dengan cara berkumpul bersama untuk berdoa dan beribadah untuk memuji nama Tuhan. Semua itu mereka lakukan dengan gembira dan dengan tulus hati. Di gereja, kita dapat melihat contoh orang yang melayani, misalnya dengan menjadi guru sekolah minggu untuk mengajar anak-anak, atau pendeta melayani dengan berkhotbah. Penatua atau sintua atau diaken atau syamas melayani dengan cara melakukan kunjungan ke jemaat yang sakit. Anak pemuda dan remaja melayani di gereja dengan menjadi petugas pengumpul persembahan saat ibadah. Ada juga yang melayani dengan cara mempersembahkan talenta yang dimilikinya, misalnya menjadi pianis pada kebaktian minggu, menjadi organis pada kebaktian keluarga, atau bermain biola pada kebaktian pemuda, atau bermain gitar pada kebaktian sekolah minggu. Mempersembahkan puji-pujian melalui
menyanyi solo, duet, trio, kuartet, atau kelompok vokal, atau ikut bergabung dalam paduan suara sebagai pemandu lagu di gereja dan lain-lain. Bentuk pelayanan lain di gereja adalah ikut terlibat dalam suatu kepanitiaan dan tidak menolak ketika dipilih sebagai anggota panitia. Di gereja tertentu, ibu-ibu melayani dengan cara membagikan makanan atau kue yang mereka bawa kepada sesama anggota jemaat sesudah ibadah di gereja. Ada yang melayani dengan membawa bunga untuk diletakkan di mimbar kepada kebaktian minggu. Ada yang menyumbangkan dana atau bahan material untuk perbaikan gedung gereja. Ada yang meminjamkan villa pribadi untuk acara retret jemaat. Pelayanan di gereja dapat juga dilakukan dalam bentuk kegiatan sosial, misalnya aksi donor darah, aksi pengobatan gratis, aksi gotong royong membersihkan gereja, dan kegiatan sosial lainnya yang ditujukan untuk saling membantu di antara sesama anggota jemaat. Kita semua dipanggil untuk ikut terlibat dalam pelayanan di gereja kita sesuai dengan talenta atau kemampuan kita masing-masing. Kita dapat aktif melayani di gereja dengan cara memanfaatkan atau menyumbangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta maupun keahlian dan keterampilan yang sudah Tuhan berikan haruslah kita gunakan untuk melayani Tuhan dan jangan disimpan untuk diri kita sendiri. Walaupun usiamu masih muda, namun ada banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk melayani di gereja. Setiap anak Tuhan telah diberikan talenta dan kemampuan masing-masing. Akhirnya kita harus ingat bahwa melayani di gereja haruslah dilakukan dengan kerelaan tanpa dipaksa atau merasa terbeban. Seperti jemaat Antiokhia, kita pun harus melayani dengan gembira, tidak mengeluh atau bersungut-sungut. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Hal apa saja yang dapat dilakukan untuk melayani di gerejamu? 2. Apakah selama ini kamu sudah mempersembahkan talenta yang Tuhan berikan kepadamu untuk melayani di gereja? Jelaskan jawabanmu. 3. Buatlah sebuah kartu doa yang berisi tekad serta janji pada Tuhan untuk selalu setia mempersembahkan talentamu untuk melayani di gereja. Sekarang rangkuman. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan dipanggil untuk melayani di gereja. Semua orang harus melayani tanpa kecuali, laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Melayani di gereja berarti melayani semua orang yang percaya kepada Kristus. Melayani di gereja dapat kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu mempersembahkan talenta kita, misalnya ikut aktif menyanyi dalam kelompok paduan suara, bermain drama, mendoakan teman, rajin ke sekolah minggu, saling perhatikan dan menjaga kesatuan dalam jemaat. Yang paling penting, melayani di gereja haruslah dilakukan dengan sukacita dan hati tulus.
Nah, demikian dahulu ya pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengingat terus dan menghayati terus warisan iman Kristen yang diajarkan oleh gereja perdana atau gereja mula-mula, mari bersama-sama kita mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Sekali lagi, setelah nonton video ini ya, jangan lupa untuk menekan tombol like, kemudian tombol subscribe, tekan loncengnya atau belnya, kemudian share atau bagikan. Nah, demikian dahulu pelajaran kita hari ini melalui media PowerPoint, slideshow, materi tentang pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6 SD ya. Sampai ketemu dengan saya pada materi atau video selanjutnya. Ya, Tuhan Yesus